Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Rastudamayanti dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Prodi S1 Ilmu Gizi. Saya ingin memaparkan mengenai patofisiologi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm air raksa dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm air raksa pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup tenang. Tekanan darah sistolik yaitu tekanan saat jantung berkontraksi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Angka sistolik darah yang normal sekitar 120 mm air raksa, sedangkan tekanan darah diastolik yaitu tekanan saat otot jantung berelaksasi sebelum kembali memompa darah. Angka diastolik normalnya sekitar 80 mm air raksa. Hipertensi paling banyak menyerang lansia, tetapi tidak sedikit juga remaja dan anak-anak yang mengidap hipertensi. Penyebab dari hipertensi yaitu ada penyebab primer dan sekunder. Untuk penyebab primer masih belum diketahui. Penyebab hipertensi primer itu hipertensi yang tanpa disebabkan oleh penyakit lain. Sedangkan hipertensi sekunder yaitu hipertensi yang disebabkan karena penyakit lain. Patofisiologi hipertensi didasarkan pada peningkatan aktivitas sistem saraf simpatis di mana terjadinya peningkatan produksi katekolamin yaitu adrenalin dan noradrenalin yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pembuluh darah serta peningkatan frekuensi jantung. Yang kedua, peningkatan aktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron yaitu terjadinya peningkatan produksi renin oleh makula densa juxtaglomerular yang berperan dalam mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang kemudian dengan bantuan angiotensin converting enzyme akan diubah menjadi angiotensin 2 yang berperan dalam vasokonstriksi pembuluh darah. Lalu, retensi natrium dan air akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume darah yang akan mempengaruhi cardiac output. Disfungsi endotel yang disebabkan oleh proses aterosklerosis dan faktor genetik juga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah. Secara global, 1 miliar orang di dunia mengidap hipertensi, 2/3 berada di negara berkembang. Hipertensi mengakibatkan kematian sekitar 8 juta orang per tahunnya, sehingga menyebabkan peningkatan beban biaya kesehatan. Prevalensi hipertensi akan terus meningkat sehingga diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia mengalami hipertensi. Ada 2 faktor yang menyebabkan hipertensi atau faktor pertama, faktor yang melekat pada penderita hipertensi dan tidak dapat diubah seperti umur, jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Sedangkan faktor kedua yaitu faktor resiko yang diakibatkan perilaku tidak sehat, tetapi dapat diubah seperti merokok, diet rendah serat, dislipidemia, mengonsumsi garam yang berlebihan, kurang aktivitas fisik, stres, berat badan berlebih, mengonsumsi alkohol. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika hipertensi tidak terkontrol, dapat mengakibatkan terjadinya komplikasi seperti kerusakan retina atau retinopati, penyakit jantung, gangguan saraf, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan cerebral, stroke, penyakit ginjal. Bahwa tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan gejala. Itulah mengapa hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam atau silent killer, sehingga penderita tidak tahu kalau dirinya mengidap hipertensi. Tetapi ada juga yang merasakan keluhan-keluhan seperti sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, pusing, penglihatan kabur, merasa mudah lelah, rasa sakit di dada. Hipertensi dapat dicegah serta dikendalikan dengan pola hidup sehat yang telah dianjurkan dengan cara mengurangi konsumsi garam, gaya hidup sehat, berhenti merokok dan menghindari asap rokok, diet gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal, menghindari minuman alkohol. Setiap orang harus rajin memeriksa tekanan darah. Apabila terkena hipertensi, maka segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk memperoleh penanganan secepatnya.